Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam Saat Teduh pada pagi hari ini. Apakah semua dalam sukacita daripada Tuhan? Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita pada sepanjang hari ini, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Kita akan membaca ayat dari firman Tuhan. Sebelumnya, saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Yesus yang baik, ini kami datang berdoa, bersujud, mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menjagai, melindungi kami sepanjang hari, malam hari tadi yang gelap gulita. Kau bangunkan kami pada pagi indah cerah ini, menyongsong matahari yang hangat. Tuhan, kami akan kembali beraktivitas, kami memerlukan firman Tuhan untuk kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menguasai hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami untuk dapat melangkah pasti ke depan menghadapi segala tantangan dan rintangan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang terambil pada hari ini dari Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya membaca satu pengalaman dari Habakuk yang tertulis dalam Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Demikian pengalaman daripada Habakuk. Habakuk sedang menantikan penggenapan janji Tuhan. Pada saat itu umat Tuhan sedang diserang, diperangi, dihantam oleh kekejaman dari bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim menjadi alat Tuhan untuk menghukum umatnya karena ketidaksetiaannya, karena jalan-jalan yang jahat yang mereka lakukan. Saudaraku, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan situasi daripada Habakuk pada saat itu. Dia dalam keadaan kebingungan, tertekan, ketakutan dan khawatir. Tetapi saudaraku yang terkasih, Habakuk percaya kepada Tuhan. Dia pegang janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu dengan segera dia bangkit berdiri. Dan Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Itu tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saudaraku yang terkasih, begitu saya membaca firman ini, hati saya tersentuh dan saya bertanya, sudahkah saya mengucap syukur kepada Tuhan dalam saya diberkati atau tidak diberkati? Saya merenungi terus tulisan ini. Saudaraku yang terkasih, mengucap syukur adalah ungkapan terima kasih. Biasanya orang mengucap syukur, berterima kasih kepada suatu hal-hal yang baik yang dia terima, yang dia alami. Kesuksesan, kesehatan yang sempurna, keberhasilan dalam pekerjaan, dan segala hal yang baik. Saudaraku, semua orang mengucap syukur. Tetapi pada saat kita tidak mengalami hal-hal yang baik, dalam sakit, dalam kegagalan, ketidakberuntungan, kegagalan apapun, adakah kita mengucap syukur? Saudara yang terkasih, pada umumnya manusia apabila mengalami segala kegagalan,
ketidakberhasilan, sakit, terjatuh, kekecewaan. Pada umumnya manusia itu tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi datang ke persekutuan-persekutuan doa, tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi punya harapan, bahkan sebagian mungkin tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, hidup kita ini bagaikan sedang berlayar, penuh dengan gelombang, yang terkadang kita mengalami ketenangan, air, bersukacita, ada damai, sejahtera, keberhasilan, tubuh kita sehat sempurna. Tapi terkadang kita menghadapi gelombang besar, di mana kita gagal, rugi, tidak beruntung, bahkan sakit penyakit datang. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita sebagai umat pilihannya. Di dalam sepanjang hidup kita, hanya hal-hal yang baik yang datang kepada kita. Tidak, saudara. Tapi kita lihat, sepanjang hidup kita gelombang ini akan datang. Musim ini akan terus berganti. Musim akan berganti. Ada senang, ada susah. Tetapi saudaraku, kita harus ingat. Ada satu hal yang harus kita selalu ingat. Bahwa kasih Tuhan tidak berubah. Tidak pernah berubah. Hadiratnya selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Oleh sebab itu, Alkitab menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah alasannya, maka kita harus mengucap syukur. Karena kasih Tuhan tidak berubah. Tuhan hadir terus di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Dalam menghadapi apapun, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan dipimpinnya. Itulah alasannya, saudara. Kita akan terus mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara yang terkasih, saya mengutip satu dari perkataan seorang hamba Tuhan yang mengatakan, ucapan syukur tergantung pada apa yang ada di dalam hati kita. Tidak tergantung kepada apa yang ada di dalam tangan kita, saudara. Karena kalau ucapan syukur berlangsung dari dalam hati kita, maka apa yang ada di dalam tangan kita akan kita lakukan sebagai buah ucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Itulah firman Tuhan yang akan kita pegang sepanjang hari ini. Menghadapi rintangan tantangan apapun, ingatlah firman Tuhan ini. Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, ucaplah syukur di dalam segala hal. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah firman ini kami ingat. Kami pahami Tuhan, kami mengerti. Dan bila Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman ini. Supaya benar-benar Tuhan, kami ini menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu. Yang menyenangkan hatimu. Dan benar Tuhan, hidup kami ini menjadi contoh, menjadi sinar dalam sekitar kehidupan kami. Dan banyak orang akan bertobat. Banyak orang akan memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di saat teduh yang berikut.